sebagai programmer lah ya. Iya. Itu tuh kamu ngelihatnya prospek kerjanya tuh gimana sih menurut kamu nih? Oke, jadi untuk prospek kerja di coding khususnya kayak itu menurutku sangat bagus sekali sih Kak untuk kedepannya. Emang suka baca-baca berita juga gitu kan, Iya. prospek ada beberapa pekerjaan yang tidak tergantikan oleh robot kan. Betul. Nah salah satunya itu coding juga kan. Kenapa saya tertariknya ke Purwadika? Karena waktu lihat alumninya tuh kayak keren-keren gitu Kak. Kayak kerjanya tuh setelah lulus kayak di luar negeri, atau di Singapura ataupun di startup unicorn gitu kan. 1 bulan udah banyak yang ini Kak, yang hubungin. Sebulan Iya, ya? 1 bulan, kurang dari 1 bulan Kak. Oh cepet Iya. juga ya? Itu dari WhatsApp, dari email juga, itu banyak yang hubungin sih Kak. Kemarin tuh dalam waktu 1 bulan tuh ada 6-7 perusahaan Kak. Itu yang kamu pelajarin di Purwadika selama ini kepake nggak sih? Wah kepake banget sih Kak, kepake. Oh ya? Iya. Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Podcast. Kembali lagi bersama aku, Gaby, dan hari ini aku udah ditemenin sama alumni JC Web Development Program yang gak kalah keren karena dia ikut programnya secara online melalui video learning, tapi dia udah kerja di salah satu startup sekarang. Keren banget kan? Jadi langsung aja yuk kita sapa yuk. Halo Kak. Halo, Kak. Halo. Ini ya thank you banget udah datang. Jauh-jauh ya aku Iya. denger ya dari Bandung Dari Bandung, loh. Kak, betul. Iya udah datang ke sini buat ngobrol-ngobrol bareng aku. Thank you banget. Jadi langsung aja yuk kita tanya-tanya, kita tanya itu pengalamannya gimana segala yuk. Oke. Boleh nggak nih aku tanya kayak perkenalin dirimu kayak dulu backgroundnya apa, terus kok sebelum masuk Purwadika tuh apa sih cerita kamu gitu? Oke, perkenalkan nama saya Rafif Yusuf Afandi. Jadi background saya itu sebelum masuk Purwadika memang di IT. Jadi saya itu kuliah di jurusan D3 Sistem Informasi Telkom University. Jadi saya kuliah sambil ikut video learning Job Connector Purwadika gitu. Wow, Ya, oke. jadi memang sebelum ke Purwadika ini emang sudah kenal coding sih Kak, dunia coding gitu. Sambil jalan, sambil saya ikut kursus Purwadika gitu. Oh, Iya. I see. Boleh tanya nggak? Kamu pertama kali tahu coding tuh dari mana sih? Kayak pertama kali kamu discover coding terus tiba-tiba jatuh cinta gitu sama Oke. coding tuh. Jadi ini ada sedikit cerita ya Kak. Dari dulu SMA itu sebenarnya udah ada pelajaran coding Kak. SMA kelas 2 itu udah ada pelajaran coding HTML CSS sih Kak, masih basic gitu kan. Nah dulu tuh kayak penasaran, ini tuh apaan sih kok kayak gini ya. Tapi dulu tuh acuh tak acuh aja gitu. Oh ya udah gini aja gitu. Tahu-tahu waktu kuliah tiba-tiba saya ikut pendaftaran di Telkom itu keterima di jurusan Sistem Informasi. Nah di situ kaget saya, loh kok ada bahasa ginian yang mirip-mirip sama dulu SMA kan. Nah terus saya coba ulik-ulik, itu ada nama matkulnya tuh algoritma pemrograman, terus ada implementasi desain. Nah itu tuh belajar tentang HTML CSS, terus belajar tentang coding Java. Nah di situ saya tertarik, kok dari kumpulan kode-kode ini bisa saya buat program, terus jalan kan, dan itu berhasil. Nah dari situ saya tertarik sih Kak, terus memperdalam, menggali, ya akhirnya saya tertarik ke dunia. Wah, keren banget. Artinya kamu tuh udah tahu coding dari lama gitu ya. Dari SMA betul. kamu tuh udah pernah berkenalan dengan coding ya, gitu. betul, Kak. Terus penasaran nih, apa yang bikin kamu akhirnya kayak decide kamu tuh pengen lanjut belajar lebih lagi di Purwadika tentang coding itu sendiri? Oke. Jadi sebenarnya setelah saya cari-cari di internet gitu ya Kak. Oh jadi ini ada Purwadika gitu nawarin program khusus untuk coding. Nah di situ saya coba cari-cari sebelumnya Purwadika itu kayak belajar tentang React atau belajar tentang logiknya JavaScript seperti itu. Saya tertarik nih Kak, soalnya saya kuliah itu emang belajar basic banget gitu Kak. Nggak terlalu dalam ataupun belajarnya nggak sampai seserius itu mungkin Kak. Oh, I see. Jadi saya masuk ke Purwadika ya berharap emang saya bisa jadi programmer gitu, yang beneran programmer gitu. betul. Iya, kayak gitu sih Kak. Oke, keren banget sih. Terus akhirnya kan belajar secara online learning betul, kan Kak, ya. iya. Oke, jadi aku juga penasaran nih. Kamu kan sekarang nih dibilang udah terjun nih ke dalam dunia sebagai programmer lah ya. Iya. Itu tuh kamu ngelihatnya prospek kerjanya tuh gimana sih menurut kamu nih? Oke. Sebagai di mata kamu tuh gimana? Oke, jadi untuk prospek kerja di coding khususnya kayak itu menurutku sangat
bagus sekali sih Kak untuk kedepannya. Emang suka baca-baca berita juga gitu kan, prospek ada beberapa pekerjaan yang tidak tergantikan oleh robot kan. Betul. Nah salah satunya itu coding juga kan, karena coding kan walaupun misalnya bisa dibuat dengan AI ataupun robot, tapi kan coding ada bahasa logik tersendiri manusianya lah gitu. Buat ada perasaannya sendiri gitu kan untuk coding. Nah makanya emang tidak bisa digantikan gitu. Betul. Terus untuk prospek kedepannya juga kan menjanjikan lah itu Kak, secara dari cuannya juga gitu Kak. Betul, iya, apalagi cuannya. ikut project ataupun freelance tuh kan. Iya, itu lumayan ya? sih Kak, iya. Benar. Sekarang tuh banyak ya project freelance ya. Jadi bagi programmer tuh kesempatannya masih gede banget lah ya, bisa tinggi dibilang banget, lah ya. Iya, keren sih ya. Terus apalagi sekarang udah masuk ke dunia yang serba digital gitu ya. Semuanya sekarang udah pakai app, udah pakai application sama website, itu semua pasti kamu juga banyak diperluin juga lah ya. Keren-keren banget betul, sih. Terus aku juga penasaran nih, kalau boleh tanya, kan di luar sana tuh banyak banget coding bootcamp gitu. Nah, apa sih yang bikin kamu tertarik masuknya ke Purwadika gitu kalau aku boleh tanya? Oke, jadi sebenarnya saya tahu Purwadika itu dari ads ataupun nyari-nyari sendiri sih Kak. Jadi saya ada beberapa tempat bootcamp coding. Kenapa saya tertariknya ke Purwadika? Karena waktu lihat alumninya tuh kayak keren-keren gitu Kak. Kayak kerjanya tuh setelah lulus kayak di luar negeri, itu di Singapura ataupun di startup unicorn gitu kan. Nah saya tertarik dari situ. Terus saya coba-coba lihat info dari Purwadika juga, materinya keren juga gitu. Sesuai. Iya gitu sesuai. Ya. Terus waktu saya lihat di beasiswa, kebetulan lagi buka tuh Kak beasiswa X Tokopedia itu, yang Purwadika X Tokopedia. Nah saya coba-coba daftar ya Kak. Nah ternyata masuk. Nah, dari situ sih Kak, saya udahlah apply dan akhirnya belajar secara online learning. Iya, secara online learning. Keren sih. Artinya kamu belajarnya waktu itu dari Bandung ya? Dari tempat kamu gitu. Jadi enak banget ya, jadi bisa belajar dari manapun. Terus kamu bisa belajar secara online. Selesai kamu jadi salah satu alumni yang kamu pertama kali lihat di ads. Kamu jadi salah satunya sekarang nih. Betul Kak, betul. Keren banget. Nah, aku penasaran, kan kamu online learning nih tadi dari Bandung gitu. Dan kamu tuh sampai bisa selesain. Padahal online learning kan bagi banyak orang mungkin challenge juga gitu, karena mereka harus belajar sendiri, mereka nggak dibimbing sih, tapi kan kayak timingnya harus kamu atur sendiri gitu kan. Betul, Kak. Nah itu kamu ada jurus ninja apa nih yang bikin kamu bisa belajar, kamu bisa atur waktu kamu segala, itu bisa di-share nggak buat teman-teman yang mungkin juga belajar online learning gitu juga tuh? Nah kebetulan kan saya juga sambil kuliah ya Kak waktu ikut program video learning ini. Jadi saya bagi waktunya itu ketika saya kuliah, saya nggak buka nih Purwadika nih. Nah ketika malam saya menyisihkan waktu sejam 2 jam lah untuk ikut video dari Purwadika. Kebetulan kan online learning ya Kak. Jadi saya ikutin. Terus kalau untuk tips and triknya juga dari saya sebenarnya gini sih Kak. Jadi saya ikutin nonton videonya sampai beres. Misalnya dua chapter atau berapa gitu Kak. Nah terus habis itu saya stop videonya. Terus saya coba coding ulang gitu dari video tersebut. Jadi nggak tanpa lihat video. Nah itu cepat sih belajar kayak gitu Kak. Jadi 2 kali nonton lah gitu Kak. Satu kali nonton, terus yang keduanya itu 2 kali nonton, terus sambil ikutin codingannya. Terus yang terakhir, yang ketiga itu stop videonya, coba coding sendiri. Nah itu sih Kak, cara cepat belajarnya sih kalau dari saya. Jadi kamu sambil practice juga gitu ya, bisa bilangnya ya. Betul Kak. Tapi akhirnya keren sih kamu, akhirnya bisa bener-bener full, selesai, akhirnya sekarang udah kerja di startup gitu. Nah, abis kamu selesai itu nih, aku mau lanjut pertanyaannya ke bagian PCN, Purwadika Career Network-nya nih. Aku mau tahu dong, kayak abis kamu selesai itu tuh penyaluran kerjanya tuh prosesnya gimana sih dan berapa lama, dan mungkin bisa diceritain pengalamannya gitu loh. Abis kamu graduation mungkin. Jadi sebelum berapa lamanya mungkin prosesnya dulu ya Kak ya. Jadi prosesnya itu kan saya dihubungi oleh tim Purwadika. Itu disuruh membuat CV Kak. Jadi saya dikasih template CV, terus saya suruh isi CV-nya, terus saya kirim ulang ke kakak yang Purwadika itu. Nah, terus ada revisi itu Kak, ada kayak penambahan atau ada yang kurang atau yang kurang sesuai. Nah, saya diperbarui lagi untuk CV-nya. Terus saya kirim ulang. Terus kalau sudah oke, baru mungkin sama kakak yang Purwadika itu disalurkan gitu. Nah, kurang lebih setelah CV-nya diterima sih 1 bulan udah banyak yang ini Kak, yang hubungin. Sebulan ya? Iya, 1 ya? bulan. Kurang dari 1 bulan Kak. Cepet juga ya?
Itu dari WhatsApp, dari email juga, itu banyak yang hubungin sih Kak. Kemarin tuh dalam waktu 1 bulan tuh ada 6 sampai 7 perusahaan Kak. Wow, Iya. yang ngubungin kamu Iya. yang tertarik, gila. Yang tertarik. Keren banget. Terus abis itu prosesnya Terus kamu itu prosesnya saya kayak wawancara dulu gitu, nanya-nanya juga. Terus akhirnya 2 bulan sih Kak baru 2 sampai bulan. dapat ya. Soalnya kan nyari yang pas itu kan Betul, susah ya Kak. betul. Harus yang Terus pas ya saya juga maksudnya. sambil kuliah gitu Kak. Jadi betul. ada yang mau nerima atau enggak saya sambil kuliah itu kan susah juga ya Kak. Nah, jadi kayak iya. gitu sih. Tapi akhirnya ada ya, Ada. sampai sekarang kamu masih berkuliah ya? Masih. Dan kamu udah kerja nih. Iya, Boleh ceritain betul, Kak. nggak kamu kerja sebagai Oke. apa dan di mana nih? Oke, untuk kerja sendiri saya kebetulan kerja di salah satu startup di Bandung Kak. Namanya itu No Limit Indonesia. Oh, Nah, itu tuh perusahaan di bidang media sosial, jadi data analis tentang sosial media gitu Kak. Jadi kita tuh bisa nganalisis tentang habit dari media sosial, entah itu Twitter, Instagram ataupun YouTube. oh, Nah, I lalu see. itu tuh emang digunakan untuk seorang data analis sih Kak. Iya. Betul. Jadi kebetulan saya sebagai junior front end di sana itu mengerjakan bagian dashboardnya Kak, dashboardnya. Iya. Oke, keren sih. Jadi udah kerja di startup gitu ya, udah Iya, keren betul, banget Kak. lah ya. Terus selama kamu kerja, itu yang kamu pelajarin di Purwadika selama ini kepake nggak sih? Wah, kepake banget sih Kak, kepake. Oh ya? Iya, kepake banget. Gimana contohnya tuh? Soalnya kan waktu di Purwadika itu kita belajar logiknya tuh benar-benar dalam ya Kak ya. Oh, Dari kepakainya tuh di bagian pondasi sih Kak. Sebenarnya emang kalau logiknya kuat, itu mau bahasa pemrograman apapun juga sampai sih Kak, harusnya ya. Soalnya bahasa pemrograman tuh nggak terlalu jauh beda. Nah, yang terutama sih logiknya kuat, aman sih Kak. aman ya? Iya. Jadi kamu kayak bisa dibilang foundationsnya udah ada gitu Iya, ya. betul, Terus Kak. jadi kamu diterapin kemana aja udah oke Iya. gitu. Aku lupa nanya juga nih, kamu waktu itu pas selesai dari Purwadika kan ada final project bootcamp itu Oh, ya. iya. Project kamu tuh apa sih waktu itu kalau boleh tanya? Kebetulan projectnya itu bersama 2 teman saya, itu namanya Purwadicare. Jadi Purwadicare itu semacam toko obat gitu Kak. Jadi bisa menjual obat-obatan. Jadi kebetulan saya di bagian custom order, ngerjain di bagian custom order, terus order serta bagian produk juga Kak. Oh. Iya, Jadi abis kamu bikin itu, apakah itu masuk ke portfolio kamu juga ya? masuk Kak. Iya, Dan jelas. akhirnya itu yang masuk ke yang kamu tawarin juga ke Iya, itu betul, kan betul. perusahaan-perusahaan. Akhirnya kamu sekarang udah sampai kerja gitu Iya. ya. Keren banget, artinya proyeknya pasti keren banget. Keren. Aku percaya banget deh. Terus ya udah nih, udah semua proses itu berjalan sampai sekarang kamu udah masuk ke dunia karir dan juga sambil kuliah juga. Nah, di perjalanan hidup kamu yang dari itu sampai sekarang, boleh tanya nggak, Purwadika itu artinya apa sih buat kamu? Oke, Purwadika itu sebagai wadah bagi pembelajaran saya untuk sampai saat ini. Terus juga wadah sebagai koneksi antara perusahaan lah bagi saya sendiri. Nanti misalnya kemudian hari mau pindah kerja ataupun naik jabatan mungkin ya Kak ya, bisa lewat Purwadika juga. Terus di sini sebagai koneksi juga sih antara alumni. Iya, kayak gitu sih Kak. Purwadika. Soalnya kamu banyak teman-temannya juga ya, Iya, yang Kak, juga betul. sesama developer dan coders juga kan Iya. ya. Oke, keren banget. Mungkin last but not least nih, pertanyaan yang penting banget nih. Ada nggak nih saran-saran atau tips-tips buat teman-teman di luar sana yang juga mungkin kayak kakak situasinya, yang kayak lagi kuliah juga nih tapi pengen mengasah skill, terus pengen ikut apa atau pengen belajar juga, itu ada nggak tips, tricks atau saran buat mereka nih, bisa Oke. di-share gitu. Mungkin untuk dunia coding saja ya Kak. Oke. Untuk dunia coding sendiri sebenarnya teman-teman itu kalau mau coba masuk itu emang lumayan susah di awalnya Kak ya. Soalnya logiknya kan benar-benar diasah banget itu. Kita harus mikir keras gitu. Tetapi kalau kita sering latihan gitu, itu emang nanti terbiasa, otomatis enak ngerjain project apapun itu, walaupun projectnya beda bahasa atau dari bahasa PHP, JavaScript ataupun yang lainnya, itu emang logiknya udah kuat sih, udah enak ke depannya gitu. Terus jangan lupa juga belajar jangan dari satu sumber gitu Kak. Jadi beberapa sumber. Betul. Terus apalagi kalau ikut Purwadika gitu Kak. Iya. Terarah gitu. Iya. Betul. Jadi dari basic sampai advance itu ada Semua arahannya gitu ya. Terus lecture-nya juga kan keren-keren, jago-jago juga Kak di Purwadika ya. Kalau bisa sih ikut Purwadika. Weh, thank you.
Oke, keren banget sih ceritanya dari awal sampai akhir dan thank you banget. Seru banget ngobrolnya sama kakak untuk dengar ceritanya gimana dari awal udah tertarik banget sama coding karena dari awal ketemunya di SMA gitu ya, terus discover coding, terus makin mengasah skillnya, terus ikut Purwadika juga sambil kuliah loh dan bisa sampai selesai programnya, sekarang masih berkuliah dan sudah berkarir bahkan di startup loh. Itu semua ceritanya keren banget dan semoga pastinya menginspirasi kalian semua teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you banget udah tune in, thank you udah nontonin dari awal dan semoga ceritanya pasti menginspirasi kalian. So, stay tune untuk video-video lainnya dan jangan lupa pantengin juga untuk videonya. Thank you semuanya. Bye.